Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya siswa dan siswi Bapak pagi ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, luar biasa, Pak. Baik, semuanya dalam keadaan semangat ya. Oke, bunyian sedikit ya. Oke, jangan perhatikan ke depan anak-anak Bapak. Ada gambar apa yang kalian lihat pertama ini? Terus? Oke, Bapak minta satu orang yang tepuk tangan bicara. Ayo. Oke, boleh Rasid. Yang pertama Rasid, apa itu Rasid? Memakai masker, Memakai masker, bagus. Yang kedua Rasid? mencuci tangan, Cuci tangan. Yang ketiga siapa bisa menyebutkan? Oke. menjaga jarak, Menjaga jarak, ya bagus. Terakhir Fahri. Ini mengapa namanya Fahri? Ini ada tanda silam. Ini apa? Apa nak? tidak boleh Tidak boleh apa? berkerumunan, Tidak boleh berkerumunan. 4 hal yang ada di depan ini merupakan apa namanya? Bagus, protokol kesehatan. Tepuk tangan dulu. Mengapa kita harus menerapkan protokol kesehatan ini? supaya tidak terkena virus, Bagus. Apa jawabannya, Ken? supaya tidak terkena virus, Supaya tidak terkena virus karena kita berada di masa pandemi. Bagus. Oke, baik. Bapak ketua kelas di sini silakan pimpin doanya. Satu, siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa Bapak, mungkin Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Baik, Hafiz hadir, Hadir. Raihan, Hadir. Rashid, Hadir. Zikro, Hadir. Alifa, Tika, siapa namanya Dik Sari? Aura, Fahri, Adif, terakhir Akel. Ada semuanya? Bapak lihat semuanya hadir ya. Sudah sarapan dari pagi? Jadi sarapan itu penting bagi kita ya, agar meningkatkan konsentrasi kita dan membuat kita semangat belajar. Kemarin hari Senin kita melihat ada kakak kita yang sedang upacara. Apa yang terjadi? Setelah Bapak tanya-tanya sama kakaknya kemarin waktu itu, ternyata kakaknya itu belum sarapan. Nah, jadi penting sarapan bagi kita untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari. Baik, untuk meningkatkan semangat kita pagi hari ini, Bapak berharap semuanya berdiri, kita menyanyi bersama ya. Semua
tetap bergembira. Kira-kira apa nilai yang bisa kita ambil dari lagu tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Kemerdekaan. Bagus, tepuk tangan untuk Hafiz. Kemerdekaan. Jadi dari lagu tadi mengajarkan kepada kita bahwa negara Indonesia sudah merdeka. Kita sudah merdeka, tidak boleh lagi dijajah oleh siapapun. Baik. Baik, sekarang perhatikan ke depan anak-anak Bapak. Kita di zaman yang semakin hari semakin luar biasa tantangannya, maka kita diharapkan untuk selalu meningkatkan nilai karakter di setiap kepribadian kita. Pada kepribadian kita harus memiliki sikap-sikap karakter. Baik anak-anak Bapak, sudah pernah mengenal tepuk PPK? Sekarang mari kita praktekkan. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita bersama. Bagus. Mungkin ada nilai yang perlu Bapak sampaikan di sini bahwa tepuk PPK bukan hanya sekedar tepuk kemudian kita ucapkan di lisan, tetapi hendaknya nilai-nilai itu benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 5 nilai PPK dan itu diharapkan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik siswa dan siswi Bapak. Sekarang perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa ini? Pencemaran sungai. Ya, pencemaran sungai ya? Iya betul, pencemaran sungai. Sumber daya alam apa yang rusak pada gambar di depan? Sumber daya alam air atau sumber daya alam sungai itu yang rusak di depan. Kalau misalnya ada sungai di dekat rumah kalian seperti itu, maukah kalian mandi di tempat seperti itu? Kenapa kalian tidak mau? Kenapa? Siapa yang bisa tahu? Bau dan kotor. Kalau kita mandi kita akan terbawa bau dan kotor. Ya, jadi kita tidak boleh. Solusinya bagaimana supaya tidak bau? Air ini tidak terkontaminasi dengan kotor dan bau. Tidak membuang. Ayo, siapa yang mau bicara ini? Alifah. Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti orang ini membuang sampah sembarangan. Kemana dibuangnya? Otomatis kalau kita membuang sampah ke sungai akan merusak sumber daya alam sungai atau sumber daya alam air. Jadi kita harus bagaimana membuang sampah itu? Harus membuang sampah pada tempat. Bagus. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas kita berada di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga ini memuat 2 mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Materinya yaitu membatasi penggunaan sumber daya alam dan menguraikan pendapat pribadi. Oke, baik anak-anak Bapak. Baik, untuk tujuan pembelajaran, setelah belajar ini nantinya Bapak berharap kalian bisa mengetahui tentang, pertama, melalui tayangan video, siswa dan siswi Bapak diharapkan mampu menilai sebuah isi cerita dalam bentuk video. Ini nanti akan Bapak uji dengan LKPD individu. Kemudian nanti melalui cerita anak tentang aku yang salah bukan alam, kalian mampu merumuskan pendapat dalam bentuk lisan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui penjelasan guru, nanti siswa dan siswi Bapak diharapkan mampu melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, melalui tayangan video dalam bentuk film tentang manusia, ya, Bapak berharap nanti siswa Bapak mampu menganalisis betapa pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam. Yang terakhir, melalui penugasan dari guru, siswa mampu menerapkan kegiatan upaya pelestarian sumber
sumber daya alam di lingkungan sekolah dengan tepat. Baik anak-anak, sekarang keluarkan bukunya. Kita sudah masuk pada pembelajaran kita. Oke, baik. Sekarang keluarkan bukunya. Oke, cukup. Sekarang perhatikan ke depan anak-anak Bapak. Taruh meja bukunya di atas meja, kemudian kembali perhatikan ke depan. Oke, siap? Perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa anak-anak? Bapak mintanya siapa yang mau bicara tunjuk tangan. Oke, Zikra. Menebang pohon sembarangan ini. Yang lain ada yang mau beri komentar lagi, Fahri? Menggundulkan hutan. Bagus, tepuk tangan dulu. Nah, jadi ini ada gambar penebangan hutan secara liar, kata Zikra. Kata si Fahri ini penggundulan hutan. Ini betul. Ya, betul sekali. Bahwa terjadi pada gambar ini penggundulan hutan. Berarti sumber daya alam apa yang dirusak pada gambar ini? Hutan. Sumber daya alam hutan. Oke, menurut pendapat kalian, bagaimana tentang gambar ini? Ada yang bisa memberikan pendapat tentang gambar ini? Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita tidak Coba. Oke, Akhil, silakan Akhil. Akhil. Seharusnya kita menanam pohon kembali. Oke, yang lain ada memberikan pendapat tentang gambar ini? tidak menebang pohon. Seharusnya kita tidak menebang pohon. Oke, bagus. Kemudian perhatikan juga gambar yang kedua ini. Bagaimana pendapat kalian menurut terhadap gambar yang ada di depan ini? Ini gambar apa dulu? Ini gambar apa dulu? Pohon yang ditebang di mana tempatnya ini? Di tepi, di lereng? Di lereng apa? Di lereng bukit. Menurut kalian, kalau pohon ini ditebang yang berada di lereng bukit, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kita? Longsor. Jadi bagaimana pendapat kalian terhadap gambar ini? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Tunjuk tangan. Seharusnya bagaimana? Akal lagi ya, Akal. Kita seharusnya tidak boleh menebang pohon yang berada di lereng bukit. Bagus, tepuk tangan dulu, ini luar biasa. Seharusnya kita tidak boleh menebang pohon yang berada di lereng bukit. Ini pendapat yang bagus, Bapak setuju ini. Ya, seharusnya kita tidak boleh menebang pohon yang berada di lereng bukit. Apa akibatnya anak-anak? Coba kalian bayangkan, ya banjir. Jadi yang paling utama adalah longsor. Coba kalian bayangkan, seandainya di kaki bukit ini ada rumah penduduk, apa yang akan terjadi? Akan tertimbun. Jadi pendapat yang diberikan oleh Akil sangat bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Akil. Baik anak-anak Bapak. Dari dua gambar yang telah kalian amati dan beberapa pendapat yang kalian sebutkan, nah itulah yang dimaksud dengan kalimat pendapat. Ya, jadi siapa bisa menyimpulkan dari ada beberapa pendapat yang diberikan oleh teman-temannya tadi. Ada nggak yang bisa menyimpulkan kalimat pendapat itu apa? Ada? Atau kita langsung ke sini? Siapa yang mau baca ini? Oke, Rehan, silakan Rehan. Kalimat pendapat adalah suatu kalimat yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan, ataupun argumentasi yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Bagus. Nah, itu inti dari kalimat pendapat yang sudah kita berikan terhadap gambar-gambar tadi. Bahwa kalimat pendapat adalah suatu kalimat yang berisi, yang pertama apa isinya? Gagasan. Kemudian ide. Kemudian opini. Terus pikiran. Kemudian anggapan ataupun argumentasi. Jadi apa yang disampaikan Akil tadi
seharusnya kita tidak boleh menebang pohon yang berada di lereng bukit. Nah, itu adalah ide yang diberikan oleh si Agil. Nah, jadi kalimat pendapat, gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan yang kita berikan terhadap sebuah peristiwa. Apa peristiwa dari gambar tadi? Peristiwa Adam. Peristiwa apa yang dilakukan oleh manusia terhadap gambar tadi? Oh, menebang pohon. Nah, menebang pohon. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat pendapat, gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan yang diberikan terhadap sebuah peristiwa. Bagus. Mungkin barangkali ini dicatat dulu, anak-anak. Silakan dicatat di buku catatannya. Bapak kasih waktu beberapa menit ya. Setelah itu kita lanjut. Tidak lama ya. Ayo, semuanya langsung bekerja. Cepat ya. Sudah siap? Sudah siap, Alifah? Oke, sudah siap? Era sudah siap? Oh, bagus. Yang lain ayo cepat. Siap? Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nah, untuk mengenal lebih dalam tentang kalimat pendapat, mari kita perhatikan ke depan contoh-contoh dari kalimat pendapat. Pertama ini ya. Saya rasa, siapa bisa menyebutkan ini? Contoh yang pertama. Oke, siapa lagi ya yang belum? Oke, Rehan, silakan baca yang pertama, Rehan. Saya rasa baju itu tidak cocok denganmu. Oke, lanjut. Siapa yang bisa menyebutkan lagi contohnya? Rashid. Menurutmu, pendapatku bukan itu jangan ditebak karena bisa menyebabkan longsor. Oke, bagus. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang berhubungan tentang kalimat pendapat. Kalimat ini sebenarnya tadi sudah disebutkan, sudah kalian sebutkan dalam memberikan pendapat terhadap gambar-gambar yang sudah kita bahas tadi. Oke, baik anak-anak Bapak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita memberikan pendapat terhadap sebuah peristiwa atau kepada seseorang, maka kita harus menyampaikannya dengan aturan-aturan agar orang tersebut tidak tersinggung. Nah, yang pertama bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik itu? Ayo, siapa? Aira. Pikiran terlebih dahulu apa yang hendak kamu sampaikan.
Oke, kita memikirkan apa yang ingin kita sampaikan terhadap peristiwa tersebut. Yang kedua, Alifah. Menggunakan bahasa yang sopan. Bagus, menggunakan bahasa yang sopan seperti yang dikemukakan oleh Akil tadi. Kita tidak boleh menebang pohon di lereng bukit karena bisa menyebabkan longsor. Itu bahasanya sopan itu. Nah, Fahri, coba Fahri yang ketiga. Tidak memaksakan pendapat. Tidak memaksakan pendapat. Ketika misalnya Akil tadi memberikan pendapatnya supaya tidak menebang hutan di tepi lereng bukit. Kalau orangnya tidak mau menerima, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang tersebut. Nah, nyatanya setelah diberi pendapat dia masih menebang hutan di lereng bukit. Ya, kita hanya sekadar bisa memberikan pendapat. Terakhir. Oke, Rehan. Melapang data jika pendapatmu ditolak. Kita tidak boleh marah. Ketika pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, kita tidak boleh marah. Kita harus berlapang dada menerima kenyataan bahwa pendapat kita tidak diterima oleh orang lain walaupun pendapat yang kita sampaikan itu benar. Seperti yang disampaikan Akil tadi, pendapatnya benar karena menebang hutan di lereng bukit bisa menyebabkan longsor. Tapi kan kita hanya bisa memberikan pendapat. Diterima atau tidak diterima itu tergantung orang yang akan membuat sebuah peristiwa tersebut. Baik. Sekarang kita menonton sebuah video, ya, sebuah video yang berhubungan tentang seseorang yang tidak menjaga kelestarian lingkungan alam, khususnya pada video ini tentang lingkungan alam hutan. Nanti Bapak bagikan dulu terlebih dahulu LKPD-nya, baru kita menonton videonya. Ini dikerjakan secara individu ya. Oh maaf, ini LKPD 2 ya, maaf, tunggu sebentar. Ini LKPD 2 maaf, yang sudah terima. Oke, bagus. Sekarang perhatikan ke depan ya. Belum dapat ya? Sekarang kita perhatikan ke depan, kita menonton sebuah video terlebih dahulu. Baik, setelah kita melihat gambar tadi, setelah kita memperhatikan video tadi ya, cerita yang terdapat di dalam video tadi, kira-kira gambar cerita apa tentang apa itu? Tentang penebangan Tentang penebangan pohon ya, penebangan pohon yang berada di lereng bukit. Sumber daya alam apa yang tidak dijaga keseimbangannya di dalam video di atas? Sumber daya alam apa yang ditebang di sana? Sumber daya alam pohon atau sumber daya alam hutan. Kalau menurut kalian, apa dampak
buruk jika tidak menjaga keseimbangan tersebut? Hah? Berarti kan orang pada gambar tadi, pada video tadi tidak menjaga keseimbangan sumber daya alam hutan. Kalau semestinya kita harus menjaga keseimbangan tersebut, tidak menebang hutan secara liar, tidak menebang hutan secara habis-habisan. Kita harus menjaga keseimbangan hutan agar tidak punah atau agar tidak habis, sehingga hutan itu masih bermanfaat untuk hewan-hewan yang hidup di dalam hutan tersebut. Jadi, apa dampak buruk jika tidak menjaga keseimbangan sumber daya alam hutan tersebut? Apa dampak buruknya? Seperti gambar yang telah kita tonton tadi. Longsor, kemudian banjir, ya. Kalau menurut kalian, untuk apa mereka menebang kayu? Untuk dijual, ya. Untuk dijual. Membuat apa? Membuat meja, ya, bagus. Membuat kursi. Membuat pintu, lemari. Yang kita tulis biasanya untuk menggambar apa? Kertas. Kemudian alat penulis gambar kita apa? Itu bahan-bahan yang terbuat dari kayu. Kita harus menjaga dan melestarikan hutan, ya, agar tidak ditebang habis-habisan. Bagaimana cara kita solusinya melestarikan hutan tersebut? Kita menghemat penggunaan pensil, kemudian kertas, tidak sembarangan kita menulis kertas, ya, membersihkan meja, ya, menjaga kerusakan terhadap bangku yang kita duduki. Coba kalian bayangkan, misalnya bangku ini kalian rusak, ya, kakinya patah, mejanya bolong, kira-kira apa yang akan terjadi? Masih bisa nggak dipakai meja dan kursinya? Tidak. Kalau tidak bisa dipakai, berarti orang harus membuat meja baru, betul tidak? Ketika orang membuat meja baru, apa yang dibutuhkan lagi? Kayu. Kayu. Ketika orang butuh kayu, apa yang ditebangnya? Pohon. Ujung-ujungnya kembali menebang pohon di hutan. Jadi cara kita melestarikan sumber daya alam hutan atau kayu adalah kita menjaga segala bentuk bahan-bahan yang terbuat dari kayu yang kita pakai di sekolah. Apa-apa saja tadi? Meja, kursi, pintu, kertas, dan pensil. Kita harus menjaga itu agar hutan kita tidak ditebang terus-terusan. Baik. Kalau menurut pendapatmu, ini gambar pertanyaan ini, apa pendapatmu terhadap benda yang kita gunakan yang terbuat dari kayu agar tidak cepat habis? Kita jaga, sudah kita bahas, ya. Baik, anak-anak Bapak, kita lanjut. Sekarang kalian tuliskan pendapat kalian secara keseluruhan tentang isi dari video tadi. Tuliskan di kolom yang sudah ada. Silahkan kerjakan, ya. Nah, baik. Silahkan bekerja, ya. Oke. Sudah siap semuanya? Oke. Hafiz sudah? Ayo. Bentar, ya. Saya Rehan sudah siap? Siapa yang mengenal? Rehan. Rehan dulu punya nama. Oke. Ayo, Zikro, perhatikan ke depan, Zikro. Sudah. Ayo. Mana? Oke, baik. Orang pada cerita dalam video di atas tidak menebang hutan semuanya karena bisa menyebabkan longsor. Oke, bagus. Menurut pendapat saya, kita tidak boleh menebangi hutan supaya tidak banjir dan longsor. Bagus. Sebaiknya orang itu tidak menebang pohon di tepi tebing supaya tidak longsor. Oke, bagus. Menurut pendapat saya, orang itu tidak menebang pohon supaya tidak menebang pohon supaya tidak banjir dan longsor. Oke, bagus, ya. Bapak rasa ini sudah sesuai harapan ini.
Baik, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak minta salah seorang dari siswa membacakan cerita yang sudah Bapak bagikan tadi ke depan kelas. Ayo, siapa bisa membaca ke depan kelas? Akhil bisa, Akhil? Ayo Akhil, baca ke depan Akhil. Ayo Akhil. Ada yang lain? Oke, Zikro, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Zikro. Baca apanya tadi, Zikro? Bawa apanya tadi? Yang mau dibaca tadi, yang sudah Bapak bagikan tadi, kertasnya tadi. Enggak itu. Ceritanya, itu, ayo. Ayo. Biar aja itu terlebih tadi. Lanjut. Aku salah satu. Aku yang salah. Terus? Bukan alam. Iya. Mentari menyapa dengan cahayanya. Aktivitasnya derajat seperti biasa. Anak-anak SD berangkat ke sekolah dengan tas dasar di punggungnya. Petani berangkat ke sawah dengan cuk jangkaunya. Oke, nanti Bapak suruh sambung ya. Siapa yang tidak menyimak nanti Bapak suruh ke depan. Jadi perhatikan temannya membaca. Nanti setelah selesai dia satu paragraf, Bapak suruh sambung yang lain. Itulah rutinitas masyarakat pedesaan. Anak-anak tadi berjalan ke sekolah dengan siang karena uang jajannya yang banyak. Mereka pergi ke sekolah dengan teman masing-masing. Wahid, ia adalah anak yang pintar di sekolah dan berhak tanya yang tahu. Kepada Wahid 10.000 sama-sama. Bagaimana kalau kita beli snack supaya dapat banyak? Oke. Jawab Wahid. Oke, lanjut Akhil bacanya. Di sana saja Akhil. Jam istirahat tiba, mereka pergi ke kantin dan membeli snack sebanyak-banyaknya 10.000. Dan masuk berbunyi, masuk lagi, bosan, kata Irham. Sahabat Yato dan Wahid, iya. Padahal kita kan belum puas bermain. Snack kita juga belum habis. Dasar kesialan, kata Yanto sambil mengunyah. Masuk saja dulu. Snack nanti kita makan di jalan, sahut Wahid sambil berkemas. Siapa bos? Haha, jawab Yanto dan Irham sambil bercanda. Bel ulang berbunyi, teng. Akhirnya ucapan Yanto lega. Mereka bergegas dan pulang bersama. Terus. Di tengah perjalanan pulang, mereka singgah di pos kamling dan menyantap snacknya. Snack yang mereka makan di pos kamling lebih banyak daripada yang mereka makan di kantin sekolah. Alhamdulillah sudah kenyang, kata Wahid setelah bersendawa. Cepat ya, Yan, Ham, habiskan snack kalian, berita Wahid. Siap Pak Bos, kata Irham sambil mengunyah. Terus? Bungkus snack dibuang di mana Pak Bos? Di sini saja, kata Yanto sambil meletakkan bungkusan snack di sudut pos kambing. Jangan di situ, di sini saja, kata Irham sambil menunjuk ke selokan. Yanto membuang ke selokan. Mereka sampai di rumah pada pukul 13:15. Lanjut. Jam menunjukkan pukul 16:04. Yanto ikut dengan pamannya untuk melanjutkan hasil tebangan tadi pagi. Yanto digendong oleh pamannya karena Yanto sudah tidak sanggup
itu terkejut melihat 5 batang pohon besar yang sudah ditebang pamannya. Iya, bagus. Paman, kenapa pohon itu ditebang? Tanya Yanto. Tidak apa-apa, kan digunakan untuk keperluan kita juga. Jawab Sahrul. Paman Yanto. Paman Yanto. Titik, lanjut. Sahrul lanjut memotong tebang pohon yang sudah ia tebang. Sedangkan Yanto asik bermain di bawah pondok pamannya. Jam menunjukkan pukul 17:45. Sahrul menyimpan peralatannya di pondok Perhatikan Diko. dan mengajak Yanto pulang. Yanto, mari kita pulang. Sudah mau maghrib. Oke paman, sahut Yanto. 5 menit dalam perjalanan, Sahrul mengantar Pak ponakannya sampai ke depan rumah, kemudian pulang ke rumahnya. Bagus, terus. Kebiasaan guru itu berlanjut hingga bertahun-tahun. Yanto, Wahid, dan Ilham yang membuang sampah sembarangan, dan Sahrul yang menebang pohon sembarangan. Sekarang Wahid, Yanto, dan Ilham sudah duduk di bangku SMA. Usia mereka sudah 16 tahun. Sudah cukup akal untuk berpikir tentang baik buruk. Namun kebiasaan buruk itu masih saja mereka lakukan meskipun sesekali pada saat usia mereka sudah 17 tahun. Desa mereka dilanda banjir dan tanah longsor. Rumah yang dekat dengan gunung tertimbun oleh tanah longsor. Sedangkan orang tua Wahid dan Ilham mengalami gagal panen karena padinya terendam banjir. Oke, bagus ya. Itu sebuah cerita yang menunjukkan kepada kita bahwa ada kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, sehingga berdampak buruk terhadap kampung dan desanya. Oke, sekarang Bapak membagikan LKPD kembali. Kalian kerjakan secara individu ya. Bapak berharap kalian menentukan pendapat kalian, memberikan pendapat kalian terhadap sifat-sifat tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Silakan kalian berikan pendapatnya. Jangan lupa namanya ya, kembali, jangan seperti tadi. Nah. Oke, silakan kerjakan ya. Tunggu beberapa menit. Sudah ada yang bermain-main? Sudah siap semuanya? Ya. Oke, baik. Ilham, Yanto, Wahid, sebaiknya sampah keselokan karena bisa banjir. Tidak baik menebang hutan, bisa tanah longsor. Oke, bagus. Namanya jangan lupa ya. Yanto, Ilham, Wahid, Paman Yanto, tokoh-tokohnya. Sebaiknya tidak membuang sampah, bungkus makanan ke selokan. Sebaiknya jangan menebangi pohon, bisa longsor. Oke, bagus. Oke, baik, Bapak cek sebentar ya. Oke, bagus ya, Bapak sudah bagus-bagus semua nih. Oke, sekarang perhatikan gambar yang di depan. Ini gambar apa saja yang ada di depan? Ini gambar pertama, gambar apa ini? Menyapu halaman sekolah. Ini ada tamannya, ini adalah halaman sekolah. Ini apa yang dikerjakannya? Siket kelas. Apa yang dibersihkannya ini? Meja, kemudian kursi ya. Kemudian gambarnya di bawah ini gambar apa? Gambar sekolah berantakan, kursi yang berantakan ya. Kemudian buku berserakan, bunga sudah jatuh
Kemudian, apa pendapatmu terhadap gambar-gambar ini? Siapa yang bisa memberikan pendapat menurut terhadap gambar-gambar yang di depan ini? Boleh pilih salah satu gambarnya yang mau diberikan pendapat. Ayo tunjuk tangan. Nah, Zikro. Mau yang mana? Mau yang ini diberi pendapat, Zikro? Kelas itu kotor sekali. Nah, terus pendapatnya bagaimana terhadap kelas yang kotor? Kalau kelas itu kotor, pendapat Zikro bagaimana terhadap kelas itu? Oke, Zikro mau menjawab? Oke, Hafiz, boleh. Bagaimana pendapat Hafiz? Seharusnya kelas dibersihkan. Oh, seharusnya kelas dibersihkan. Oke, supaya tidak rusak ya. Apanya yang rusak? Mejanya, kursinya, ya, lantainya supaya tidak rusak. Kita seharusnya oke, Aura. Gambar nomor 2. Oke, bagus. Kalau sekolah bersih kita Oh, apa saja yang terdapat pada gambar ini? membersihkan Ini sumber daya alam apa? daya alam. Kalau kita menyapu, memilih sampah dari tanah, berarti kita menjaga sumber daya alam apa itu? Sumber daya alam tanah. Kemudian ini sumber daya alam apa ini? Tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dia menyiramnya, merapikannya. Ya, kalau ini sumber daya alam apa yang dijaga ini? Ini Pak, ada meja, ada kursi. Ini dibuat dari sumber daya alam apa? Kayu. Berarti dia sudah menjaga sumber daya alam apa? Berarti dia sudah menjaga sumber daya alam hutan. Ya. Kemudian, kalau kita perhatikan gambar-gambar ini terjadi di lingkungan apa? Di lingkungan sekolah. Apa tanda-tandanya? Ada siswa yang berpakai seragam sekolah. Kemudian ada ruang kelas. Bagus. Oke. Sekarang di lingkungan sekolah kita harus melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Seperti yang ada di gambar tadi, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, tidak membiarkan sampah berserakan di tanah, berarti kita sudah menjaga sumber daya alam apa itu? Sumber daya alam apa yang kita jaga ketika kita sudah memilih sampah? Sumber daya alam lingkungan. Sumber daya alam tanah. Ketika kita menyiram taman di halaman sekolah, berarti kita sudah menjaga sumber daya alam apa itu? Tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ketika kita sudah menjaga kursi dan meja supaya tidak patah, supaya tidak dicoret, berarti kita sudah menjaga sumber daya alam apa itu? Nah, sekarang perhatikan ke depan. Cara melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekolah. Yang pertama, siapa bisa baca ini? Oke, Fahri. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, Zikra nomor 2. Merawat meja dan kursi. Oke, 3. Rehan. Tidak merusak taman sekolah. Oke, bagus. Yang terakhir, Haura. Melakukan penanaman pohon di beberapa bagian di lingkungan sekolah. Menanam beberapa pohon. Ya, jadi ada 4 cara melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana tadi kalian? Apakah sudah membuang sampah pada tempatnya? Ini hampir setiap pagi kita lakukan. Memungut sampah di halaman sekolah, kemudian kita buang ke bak sampah. Merawat meja dan kursi. Meja dan kursi yang kalian duduki saat ini harus kita jaga, harus kita rawat. Kemudian yang ketiga, tidak merusak taman sekolah. Ayo, ada di sini nggak yang merusak taman sekolah? Mencabut tanaman, ada? Yang mematah taman pohon-pohon di halaman sekolah, ada? Tidak ada. Itu bentuk pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekolah. Yang keempat, melakukan penanaman pohon di beberapa bagian di lingkungan sekolah. Coba perhatikan sekolah kita. Ada pohon-pohon yang besar ya, yang membuat kita nyaman berteduh di bawahnya. Ya kan? Ada pohon yang tinggi, ya. Beberapa pohon ada di lingkungan sekolah kita. Dan kita harus melakukan penanaman dan menjaga itu semua. Oke anak-anak, tepuk 1. Tepuk 2. 3. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, bagus. Sekarang kita sudah duduk berkelompok. Sekarang kita akan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Tunggu sebentar ya, kita jalan. Ya, ini Bapak anggap ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, kelompok ini ya, masing-masing kelompok, coba perhatikan Bapak, masing-masing kelompok akan bekerja ya, mengisi LKPD kelompok yang akan Bapak bagikan. Oke? Ya,
di LKPD ini, masing-masing kelompok memperhatikan video yang akan kita tonton. Bapak harap semua anggota kelompoknya. Sekarang kita menonton video ya. Bapak harap semuanya memperhatikan ke depan. Ya, kelompok 1 aja buat. Oke, sekarang sudah selesai buat kepala kelompoknya dulu. Bukan nama kita ya, tapi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 ini ya. Nanti gitu. Perhatikan dulu yang videonya. Videonya perhatikan terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, sudah siap? Sudah. Perhatikan videonya dulu ya. Maaf, bukan ini ya. Video yang tadi. Oke, ini perhatikan ini ya. Halo guys, sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Gaspol! Tidak gaspol katanya. Jangan rusak hutanku. Tolong perhatikan ini ya, karena dari video ini nanti kalian akan mengisi LKPD yang ada di depan kalian masing-masing. Ini hebat ya, menjadi bolanya ya. Riko, kamu sedang apa? Ayo main di sungai dekat hutan. Kamu yo. Ya udah, ayo kita ke sana. Bagaimana dengan proyek kita? Oke, aku akan ke sana untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar. Ada perlu apa ya Bapak datang ke sini? Kedatangan saya ke sini untuk bersilaturahmi dengan Bapak, dan saya juga mengajukan permohonan untuk kelancaran proyek yang saya akan bangun. Nah, ini sebagai tanda terima kasihnya. Wah, oke, saya akan atur semuanya supaya lancar. Pergi, lempar. Berhenti. Apa yang dilakukan gajah ini? Wah, gajah ini melindungi anaknya yang tampak kelaparan. Ternyata ini kenapa gajah menyerang perkampungan kita. Apa kadesnya? Pak Lurah, kenapa ini bisa terjadi? Warga sekalian, saya mohon maaf. Kemarin ada orang kota mendatangi saya dan memberikan uang untuk proyek mereka. Sekarang gini, besok kalau mereka datang lagi, kembalikan uang itu, atau kami akan serang melempari mereka dengan batu.
Maaf Pak, ini saya kembalikan uangnya. Karena dampak dari proyek Bapak merugikan semuanya. Apa? Dasar orang yang tak tahu diri. Warga desa yang sebelumnya mengalami kejadian-kejadian tak terduga kini mulai berbenah dan mulai memberikan laporan yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, baik. Jadi perlu kita untuk menjaga keseimbangan penggunaan sumber daya alam hutan. Mengapa demikian? Ketika kita mengambil hutan secara bebas, maka apa yang akan terjadi? Hewan akan kelaparan. Hewan akan kelaparan, tempat tinggal hewan sudah tidak ada lagi. Hewan akan punah ya, karena bisa jadi punah karena memang tempat dia tidak ada tinggal lagi sehingga dia mati atau dia merusak perkampungan warga. Jadi kita perlu membatasi penggunaan sumber daya alam. Dalam hal ini adalah hutan. Jadi kita tidak boleh menebangnya sembarang. Baik, sekarang kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Oke, baik ya. Cepat kerjakan ya. Cepat isi ya kolom-kolomnya. Nah, itu isinya tidak tepat ya yang pertama itu. Tidak tepat nih. Yang nomor 2 tidak tepat. Ya, bagus. Cepat ya, cepat. Karena kalian harus mempresentasikan ke depan ini. Berapa menit adalah? 28. Tidak pakai lama ya. Bapak kasih waktu beberapa menit saja untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan ke depan kelas. Sudah selesai? Sudah, oke, baik. Bapak meminta masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 presentasikan ke depan. Bacakan pertanyaannya, kemudian bacakan jawabannya. Ayo kita simak temannya ya. Sumber daya alam apa yang diambil oleh manusia pada video di atas hutan? Oke, bagus. Apakah yang dilakukan Pak Kades dengan seorang pada video di atas sudah tepat? Kenapa? Tidak tepat. Memberi orang lain menebang hutan di kampungnya. Bagus. Berdasarkan video di atas, mengapa kita harus membatasi penggunaan sumber daya alam hutan? Singkat dulu. Karena jika hutan habis ditebang, banyak dampak buruknya. Oke. Berdasarkan video diamati, bagaimana langkah warga dalam melestarikan sumber daya alam hutan, menanam bibit pohon kembali. Ya. Apakah tempat langkah warga dalam melestarikan sumber daya alam hutan dengan alasan sudah dengan menanam pohon kembali membuat hutan jadi banyak. Oke, bagus. Tunggu sebentar. Ada yang mau menanggapi hasil kelompok temannya? Barangkali ada jawabannya yang keliru atau ada yang salah? Ada? Tidak? Tidak. Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Baik, silakan bacakan kelompok 2. Ya. Ya. Penyebab hutannya. Ya.
Ya, terus? Yang lain tolong perhatikan temanya ya, presentasikan. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ini. Jawabannya Nana, speak up. Oke, lanjut kelompok 3. Yang keras ya Rehan suaranya. Yang keras Rehan. Tolong siapkan. Daya alam apa yang diambil oleh manusia pada video di atas? Sumber daya alam hutan. Ya. Apakah yang dilakukan Pak Kades dengan seseorang pada video di atas sudah tepat? Kenapa tidak tepat Pak Kades mendapat uang untuk menebang hutannya? Oke, terus. Berdasarkan video di atas, mengapa kita harus membatasi penggunaan sumber daya alam hutan untuk melestarikan hutan? Oke, bagus. Berdasarkan video diamati bagaimana langkah warga dalam melestarikan sumber daya alam hutan, menanam hutan kembali. Apakah sudah tepat langkah warga dalam melestarikan sumber daya alam hutan? Berikan alasanmu. Sudah tepat kamu menanami hutan yang Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Raihan. Kayaknya tidak ada kata-kata ya. Oke, Bapak rasa hasil kerja kelompoknya sudah sangat bagus. Ini sudah ada beberapa yang sudah Bapak periksa. Oke, baik. Sekarang di sini Bapak akan memberikan penguatan. Ya, betapa pentingnya kita membatasi penggunaan sumber daya alam sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam. Jadi ketika kita membatasi penggunaan sumber daya alam, apa saja sumber daya alamnya, mau hutan, mau air, kita hemat air, membatasi penggunaannya, tidak banyak menggunakan air misalnya, tidak banyak menggunakan kayu atau hutan misalnya, tidak banyak apalagi menggunakan listrik misalnya, maka sejatinya kita sudah melestarikan sumber daya alam. Ketika kita membatasi penggunaannya, berarti kita sudah melestarikan sumber daya alam. Oke, bagus. Sekarang untuk materi mungkin sudah cukup rasanya kita sampaikan tadi. Kita Bapak akan bertanya kepada siswa dan siswi Bapak, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sumber daya alam. Ya, yang lain? Tidak menebang pohon sembarangan. Oke, bagus. Ada yang lain mau memberikan sarannya? Pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Tidak menebang pohon di lereng. Tidak menebang pohon di lereng. Mungkin ini paling berkesan kayaknya bagi Hafiz. Ya, ada tentang memberikan kalimat apa tadi? Pendapat. Kalimat? Tentang kalimat pendapat. Kemudian apa lagi tadi? Tentang penghematan pembatasan penggunaan sumber daya alam. Nah, itu materi yang sudah kita bahas. Menurut kalian, bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Apakah senang? Tidak senang? Enak atau tidak enak? Di mana letak senangnya, Nana? Di mana letak senangnya? Katanya senang. Senangnya di mana? Ayo, siapa yang berani tunjuk tangan? Tentang video. Nonton video. Oh, bagus ya. Video dan 2 video yang sudah kita tonton tadi. Oke, bagus. Adakah yang belum dipahami pada materi ini, Nak? Tidak. Ya, sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Silakan kerjakan secara mandiri. Tidak boleh contek-contek ya. Tidak boleh contek-contek. Oke. Lembar jawabannya ada di belakang. Langsung jawab di lembar jawabannya. Itu soalnya di depan. Lembar jawabannya di belakang. Langsung kerjakan. Bapak kasih waktu beberapa menit saja.
Ya, karena soalnya tidak banyak. Soal IPA-nya ada 2, bahasa Indonesia juga ada 2. Ini di belakang ya. Lembar jawabannya di belakang. Rekamlah. Ya, ini bahasa Indonesia, ini IPA. Jawabannya di belakang. Silakan isi di jawaban belakang. Oke. Silakan isi lagi ya. Waktu kita tidak lama, anak-anak. Silakan baca ceritanya dulu, kemudian tanggapi di belakang. Tidak boleh mencontek ya, karena kita bekerja secara individu untuk evaluasi. Oke, bagus. Lanjut Alifah, lanjut. Cepat ya, ayo cepat. Jika kena bekerja, ya, ini soalnya. Jam berapa kalian istirahat biasanya? Sudah? Oke, baik.
semuanya. Nanti Bapak lanjutkan memeriksanya. Kita lanjutkan materi kita ya. Berarti evaluasi sudah selesai kita laksanakan. Terakhir mungkin pesan Bapak sebelum pembelajaran ini kita tutup, jangan pernah bermalas-malasan di saat kita belajar. Ya, dengan bermalas-malasan itu sama saja dengan menunda kesuksesan kita. Jadi tetap semangat dan tetap rajin belajar. Oke, baik. Mungkin untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Baik, Pak Ketua, silakan pimpin doanya kembali, doa pulang ya. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya belajar di rumah kembali, ya ulang pembelajaran di rumah. Mungkin pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terlebih dan terkurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.